Indonesia sudah lama bergantung pada ekspor bahan mentah, menjadi negara yang hanya menyediakan bahan baku dengan harga murah. Selama ini, negara kita cenderung menjadi penonton dalam permainan ekonomi global, sementara negara lain yang mengolah bahan mentah kita, seperti Singapura, justru menjadi pemain utama. Singapura, meski terbatas oleh sumber daya alam, berhasil memanfaatkan kebijakan hilirisasi untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan menjualnya dengan harga tinggi, bahkan menguntungkan kita. Kita hanya menikmati sedikit keuntungan dari ekspor bahan mentah tersebut, namun era itu telah berakhir. Indonesia kini bertekad untuk tidak lagi menjadi penonton, melainkan pemain utama di dunia ekonomi. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia mulai beralih ke hilirisasi untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tinggi. Proyek hilirisasi telah disiapkan untuk 28 komoditas, dengan 15 proyek dilaksanakan tahun ini tanpa bergantung pada modal asing. Indonesia kini akan memulai langkah besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, tanpa harus terus mengandalkan investasi asing. Fokus utama dari hilirisasi ini adalah pada energi, industri manufaktur, pangan, energi terbarukan, sawit menjadi biofuel, batubara menjadi pengganti LPG, manufaktur baterai kendaraan listrik, komponen elektronik, dan bahan konstruksi. Ini adalah langkah konkret untuk mengolah semua komoditas tersebut, bukan hanya mengekspor bahan mentah. Indonesia ingin mengambil kendali penuh atas sumber daya yang ada. Jangan lupa, krisis energi global dan kasus minyak goreng menunjukkan pentingnya pengolahan bahan baku. Siapa yang mengolah bahan baku? Dia yang memiliki kekuatan. Meskipun ada kekhawatiran, seperti demo atau penentangan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati status quo, hilirisasi adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Indonesia harus bergerak maju dan mengubah cara pandangnya. Proyek hilirisasi ini bukanlah proyek sembarangan. Ini adalah visi besar untuk masa depan Indonesia, agar tidak lagi terjebak dalam status sebagai negara pengekspor bahan mentah dan pekerja kasar. Hilirisasi adalah kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih berdaulat, yang bisa mengolah kekayaan alamnya dan memproduksi barang jadi dengan teknologi dan keahlian lokal. Untuk mewujudkan ini, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dengan Kepres nomor 1 tahun 2025. Ini adalah langkah nyata yang menegaskan bahwa Indonesia serius mengubah masa depannya. Negara ini tidak lagi akan bergantung pada lobi-lobi asing. Saatnya Indonesia membuktikan bahwa kita bisa berdiri sendiri, mengambil kendali atas sumber daya, dan memproduksi barang berkualitas tinggi. Ini adalah perjuangan jangka panjang. Tetapi jika kita tidak memulai sekarang, kapan lagi? Saatnya kita memilih, tetap jadi penonton atau ikut bertanding. Arah Indonesia kini sudah jelas. Dan tinggal satu pertanyaan besar, beranikah kita melangkah maju atau akan terus ragu-ragu dan menyerah? Inilah saatnya untuk menentukan masa depan kita. Tantangan besar pasti akan dihadapi dalam perubahan besar ini. Ada banyak pihak yang tidak senang dengan Indonesia bangkit dan memimpin. Negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah dari Indonesia akan mulai merasa cemas. Investor asing yang terbiasa menentukan harga juga akan melobi untuk menjaga sistem lama. Kelompok-kelompok kepentingan dalam negeri yang nyaman dengan model ekspor bahan mentah pun akan berteriak. Mereka akan menciptakan propaganda bahwa hilirisasi justru akan merusak ekonomi, dengan alasan bahwa Indonesia butuh investasi asing agar ekonomi tetap stabil. Mereka akan bilang bahwa jika kita olah sendiri bahan mentah, harga produksi akan lebih mahal, dan pabrik-pabrik hilirisasi akan merusak lingkungan. Bahkan, akan ada ancaman boikot dari negara lain. Semua itu adalah omong kosong belaka. Mari kita lihat beberapa negara yang telah berhasil dengan cara mengambil kendali atas sumber daya mereka. Tiongkok dulu dikenal sebagai negara dengan biaya produksi murah, namun kini mereka sudah menjadi produsen teknologi tinggi yang bahkan menyaingi negara-negara barat. Korea Selatan dulu hanyalah negara agraris, tetapi sekarang mereka menguasai industri otomotif, elektronik, dan hiburan. Malaysia, yang sebelumnya hanya mengekspor minyak sawit, kini mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berani berinvestasi dalam hilirisasi dan tidak takut dengan tekanan asing. Lalu, kenapa Indonesia tidak bisa? Faktanya, Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang dalam hal ini. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia,
yang menjadi bahan utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kita memiliki cadangan batu bara yang melimpah, yang bisa diolah menjadi energi bersih seperti DME, dimethyl ether, dan komoditas kelapa sawit yang sangat besar, yang bisa menjadi solusi energi terbarukan. Selain itu, pasar domestik Indonesia sangat besar, hampir 300 juta penduduk, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia. Jadi, apalagi yang membuat kita harus takut hilirisasi? Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal martabat bangsa. Jika kita terus mengekspor bahan mentah, kita hanya akan menjadi penyedia tenaga kerja murah untuk negara lain. Jika kita olah sendiri bahan mentah, kita akan menciptakan industri baru, lapangan kerja baru, dan ekonomi yang lebih mandiri. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk generasi berikutnya. Selama ini, kita selalu bertanya kapan Indonesia bisa menjadi negara maju. Jawabannya jelas, yaitu saat kita berani mengambil keputusan besar seperti ini. Jika kita terus bergantung pada investasi asing, kita tidak akan pernah maju. Jika kita terus mengekspor bahan mentah tanpa mengolahnya, kita tidak akan pernah berdaya. Jika kita terus takut dengan ancaman luar, kita tidak akan pernah bisa menjadi pemain utama dalam sistem ekonomi global. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah rakyat Indonesia siap mendukung perubahan besar ini? Karena satu hal yang pasti, jika kita tidak mulai hari ini, maka selamanya kita hanya akan menjadi kuli di tanah sendiri. Siapa yang paling takut dengan hilirisasi Indonesia? Jawabannya sederhana, negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah dari kita. Dulu mereka bisa membeli nikel, batu bara, dan berbagai sumber daya alam Indonesia dengan harga rendah, lalu mengolahnya dan menjualnya kembali kepada kita dengan harga berkali-kali lipat. Kita hanya jadi penonton, namun kini Indonesia sudah berubah. Kita tidak ingin lagi menjadi pemasok murah. Kita ingin menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi global. Ini bukan sekadar teori. Buktinya sudah terlihat saat Indonesia melarang ekspor biji nikel pada tahun 2020. Negara-negara pengimpor nikel pun panik karena mereka tahu, jika Indonesia berhenti mengekspor bahan mentah, maka mereka akan kehilangan sumber daya yang sangat berharga. Kini, saatnya Indonesia berdiri tegak, mengambil kendali, dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam mengelola sumber daya alam kita. Ekonomi global ini seperti permainan catur. Jika Indonesia hanya menjadi pion, maka kita akan terus dikorbankan. Namun, jika berani mengubah strategi, kita bisa menjadi pemain utama. Itulah yang dipahami dengan sangat baik oleh Prabowo. Bukan hanya melanjutkan hilirisasi yang sudah dimulai, tetapi juga mempercepatnya dengan skala yang jauh lebih besar. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia tidak hanya akan melarang ekspor bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri pengolahan sendiri. Apa yang akan terjadi jika Indonesia berhasil? Ekonomi Indonesia akan naik kelas, lapangan kerja akan bertambah, dan Indonesia akan menjadi pusat industri, bukan hanya sekadar pemasok bahan mentah. Negara-negara yang selama ini menikmati sumber daya kita dengan harga murah akan kehilangan bahan mentah itu. Mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal dan tidak lagi bisa mengatur harga ke Indonesia. Dengan kata lain, posisi tawar Indonesia akan jauh lebih kuat. Tentu saja, kritik akan datang. Namun, kritik tersebut tidak boleh mengubah mental bangsa. Pasti ada suara-suara yang mengatakan bahwa biaya produksi akan lebih mahal jika kita mengolah sendiri bahan mentah, atau bahwa negara lain bisa membalas dengan embargo. Ada juga yang khawatir Indonesia akan kehilangan investor asing jika terlalu agresif. Mentalitas seperti ini yang membuat Indonesia terus tertinggal. Apakah Tiongkok khawatir saat mereka mulai membangun industri sendiri? Apakah Korea Selatan takut ketika mereka mengembangkan industri otomotif? Bahkan Amerika Serikat pun tidak takut ketika mereka membangun industri mereka sendiri. Sekarang, saatnya Indonesia berhenti berpikir kecil dan takut akan dampak negatif. Ada pihak yang tidak peduli dengan masa depan Indonesia. Mereka hanya ingin Indonesia tetap lemah dan bergantung pada negara lain. Tapi kini, Indonesia harus berdiri tegak. Prabowo sedang membawa Indonesia menuju jalan yang lebih berani untuk tidak lagi menjadi budak ekonomi global, tidak lagi hanya jadi pemasok bahan mentah murah, dan tidak lagi tunduk pada tekanan asing. Ini bukan hanya soal politik, ini soal masa depan Indonesia.
Apakah Indonesia mau menjadi bangsa yang mandiri atau selamanya menjadi buruh bagi negara lain? Apakah Indonesia akan mengambil kendali atas sumber daya yang dimilikinya atau terus membiarkan orang lain menikmati kekayaan tersebut? Ini adalah pilihan besar dan Prabowo telah memilih jalannya, yaitu jalan kemandirian, keberanian, dan kebangkitan Indonesia. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Apakah Indonesia siap mendukung perubahan besar ini?